menarik untuk disaksikan di layar kaca, seperti budaya, pariwisata, pendidikan, ataupun kulinernya. Search senang sekali Shanty Wijaya kembali menjumpai Anda. Dan malam hari ini kita berjumpa di Aspirasi Jawa Tengah di episode kelima. Dan tentunya kita punya satu topik yang luar biasa. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok. Dan tentunya tanpa gorengan ini makanan menjadi kurang lengkap ya. Khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah Jawa Tengah. Nah, 1 bulan terakhir ini minyak goreng nampaknya langka di pasaran. Dan mengapa ini bisa terjadi? Maka dari itu kita mengusung tema minyak goreng langka di Jawa Tengah. Ada apa? Nah, saat ini tentu saja saya sudah bersama dengan tuan rumah dari Aspirasi Jawa Tengah. Selamat malam, apa kabar Pak Bona? Baik, Mbak Anti. Terima kasih. Akhirnya kita Bapak. ketemu ya di sini ya. Ketemu akhirnya. Biasanya ketemunya di luar. Gitu Biasanya ketemunya di event ya Bapak di ya. Event, betul. Event berhubungan dengan olahraga, Iya. anak muda, semacam itu ya. Kaula muda. Itu nggak usah buka kartu kalau Oh baiklah. Oke. Dan tentunya Pak Bona, kita akan ada obrolan selama ini yang lagi viral. Setiap Iya. kita membuka media sosial. betul. Dan ini merupakan informasi yang paling penting untuk pemirsa Betul. TV kita. Betul. Minyak goreng langka. Langka. Dan untuk itu tentunya kita sudah ngaturi rawuh Betul sekali. narasumber-narasumber yang Luar sangat biasa juga. berkompeten Betul sekali. untuk kita bisa kupas masalah ini. Siapa saja, Mbak? Nah, kita akan undang tentu saja dengan hormat. Yang pertama kami haturkan selamat datang. Monggo katuran untuk Ibu Dr. Widya Stuti, SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Unisri Surakarta. Silahkan Ibu. Wilujeng rawuh. Sore Mbak Andi, Pak Bona, ini teman Selamat lama. pagi. Semangatnya pagi ya. Iya. Luar biasa. Ini sahabat lama saya. Kayaknya juga pernah ketemu. Dibesarkan bersama. Iya, Ini kayak dibesarkan keluarga nanti. oleh keluarga Universitas Samriadi ya Pak Bona ya. Iya. Monggo katuran pinara. Silakan, Ibu. Ibu di sini, monggo. Matur nuwun Pak Bona. Iya, monggo Andi. katuran. Iya. Dan untuk narasumber selanjutnya kami akan undang dengan hormat. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Tidak lain tidak bukan, silahkan kami aturkan kepada Bapak Muhammad Arif Sambodo, SEMSI. Wilujeng dalu Pak Bona, Wilujeng Mbak dalu. Anti, wilujeng dalu. Wilujeng dalu Bapak. Matur suwun awet Iya, rabu Ibu. sami-sami. Topik yang menarik tentunya. Betul. Dan menikah mangke kita juga mau mengeksplor Siap. apa dan bagaimana Ya, biar masyarakat paham lah. biar Betul. masyarakat Ya, persa. Aji. Monggo, katuran pinara Atur, Bapak. atur, iya. Monggo. Siapa lagi? Ini Dan tokoh satu lagi. fenomenal ini, Mbak. Nah, fenomenalnya boleh di spill sedikit. Kebetulan ini beliau
dekat dengan dapilnya beliau untuk berangkatkan beliau sebagai anggota DPR dan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Langsung, tidak main-main, no kaleng-kaleng, kita hadirkan dari Jawa Tengah. Ya. Ini dia ibu kota Provinsi Jawa Tengah ya. Beliau adalah Bapak Sumanto SH, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Segendalu. Mbak, kamu Antik Wijaya Antik, Bapak. Wah, antik yang tidak antik, yang milenial. Oke. Oh, Mana bisa aja. sudah Iya. siap dengan topik ini Bapak? Oke. Karena ini lead sektor panjenengan tentunya. Siap. Iya. Monggo, kasihan Silakan, kita, Bapak. Pak Manto. Ya. Monggo dilanjutkan dulu. Mungkin kita bisa langsung mulai diskusi kita. Langsung kita mulai diskusi kita. Yeah. Tentunya dan nanti kita akan bertanya, kita akan mengeksplor kupas tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, ini jeritan-jeritan para ibu rumah tangga tentunya yang sekarang sedang viral di sosial media. Selalu kita temukan di mana antrian minyak goreng di mana-mana ya. Ya. Dan bahkan tidak hanya di Jawa Tengah, bahkan di seluruh Indonesia ya. Betul. Baiklah. Ya. Kita langsung kupas sekarang. Monggo. Ayo. Silahkan Bapak. Iya, dan Mitra TA TV seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Mitra TA TV seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa minyak goreng ini merupakan salah satu kebutuhan pokok. Misalkan kita sebagai masyarakat khususnya Jawa nih ya, apabila makan sesuatu tidak digoreng, ini tidak nikmat rasanya. Nah, yang membuat atau menyayangkan adalah dimana sekarang semacam ada krisis minyak goreng. Ibu-ibu berlomba-lomba antri sampai sendal diajak untuk antri untuk minyak goreng. Apapun dipertaruhkan, berdesak-desakan. Tentunya sudah hadir narasumber-narasumber yang berkompeten di sini. Dan sekali lagi beliau yang pertama adalah Bapak Sumanto SH. Beliau adalah Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Bapak Muhammad Arif Sambodo SE MSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Dan ada beliau Dr. Widyastuti SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Unisri Surakarta. Untuk selanjutnya langsung kami serahkan kepada sang tuan rumah aspirasi Jawa Tengah, Pak Bonaventura. Monggo Bapak. Bisa kita diskusikan ya. Iya. Langsung. Para pemirsa dimanapun panjenengan semua berada, topik kali ini sangat-sangat fenomenal. Sampai sebagai pemerasaran di TA TV, kalau nanti tadi sampaikan tuan rumah begitu ya. Sampai saya nggak percaya. Sebelum kesini kita juga sempat survei Pak ke beberapa nggak usah sebutkan anunya, nanti dikira kita iklan gitu. Toko-toko yang biasanya kami membeli ternyata juga ada situasi yang berbeda. Nah, situasi ini terjadi, ini kenapa? Kok tiba-tiba menghilang seperti itu? Coba kita akan eksplor dari wakil rakyat kita. Tentu beliau kan juga sudah mendapatkan info dari konstituennya. Mungkin dengan mitra kerja di DPRD Provinsi misalnya, ada apa gerangan yang terjadi? Kenapa minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat tiba-tiba seolah menghilang, Pak Manto? Terus pun Pak Manto, semoga wektalipun Pak Manto. Ya, Manto nuwun. Ini mitranya ini Pak Arif. Nah, itu. Yang ngurusi distribusi minyak se-Jawa Tengah beliau. Jadi ini bukan tiba, ini udah lama ini ya. Udah hampir sebulan lebih ya. 1,5 tahun, 6 bulan Pak. 6 bulan. Nah, puncak-puncaknya di sini. Jadi kalau kita lihat pergerakan distribusi minyak goreng khususnya tidak hanya di Jawa Tengah, di seluruh Indonesia. Nasional. Padahal kita penghasil CPO terbesar dunia juga. Dan statement Pak Menteri, mungkin Pak Arif juga menenangkan, minyak goreng cukup, wah gitu, cukup, aman gitu kan.
Tapi kenyataannya dari hari ke hari tidak segera selesai karena memang harganya naik, kemudian pemerintah punya standar 14.000, sehingga ini dari segi analisa kita dari Komisi B, dari segi stok barang, yang pertama mungkin kulaannya sudah larang dulu ya, kemudian disuruh turun itu juga masih awal, kemudian stok pemerintah juga tidak segera dilakukan dengan serentak dan potensi yang besar. Kemudian yang pertama itu mau menjual dengan harga 14.000 yang di HET-nya pemerintah kan rugi, tidak menyalahkan juga kita. Iya. Wong kulaane 20.000 kon ngedol. Iya. 14.000 mereka menahan juga. Kemudian stoknya pemerintah juga belum maksimal. Ditunjang lagi dengan masyarakat, kalau melihat TV kan orang seperti itu. Jadi mereka panik juga, panik buying. Kemudian pendataan kita butuhnya berapa di Jawa Tengah ini belum klop. Nah, maka perlukan kebutuhan minyak itu akan berapa, karena menurut survei dari BPS pendata kebutuhan minyak kita itu setahun kira-kira seliter lah, 0,8 sampai 0,8 satu orang. Kita sampean butuh seliter, saya seliter. 1 tahun. 1 tahun kan bisa dihitung jiwa kita itu berapa. Ya kari jiwa satu rumah tangga. Jawa Tengah ini sekitar 36 juta. Hari liter sekitar 36 2.200.000-an, Pak. Nah, gitu. Kira-kira itu kan bisa dihitung sebetulnya. Jadi tidak setiap hari kita disuguhkan dengan situasi orang mengantri dan sebagainya. Jadi ada 3 hal itu Pak Buna yang. Nun sewu Pak Manto, kita bertajam sedikit. Persoalan yang penjenengan sampaikan tadi itu betul-betul murni sampai masyarakat mengeluh, menggunakan ruang rakyat, rumah rakyat untuk mengajukan aspirasi seperti itu. Kok seperti ini, kenapa yang terjadi? Atau sekedar mungkin pengamatan penjenengan karena punya mitra kerja dari komisinya Pak Arief begitu, dari dinasnya Pak Arief, atau memang betul-betul masyarakat sampai mengadukan ini piye, antrian begitu panjang. Ya seperti kita tadi sampaikan Pak Manto, saya pun sampai betul-betul survei, biasanya tahu ngetut ke blonjo Mbak. Ini ngetut ke blonjo memang longko tenan non sewu itu. Iya. Terus seperti itu. Karena ketersediaannya kurang. Ada di pasar lagi kita Komisi B beberapa 3 hari kemarin ke sana. Memang kurang. HET-nya kan 14.000 yang kemasan, yang anu kan 11.000. Itu masih curah aja masih 16.000 di sana. Curah masih 16.000, yang kemasan masih sekitar 20-an ribu. Nah, kemudian ada operasi pasar 14.000, otomatis akan nyerang ke situ. Harganya di pasaran, pasar legi, pasar gede, posisinya seperti itu. Berarti ini bukan isu, tapi memang realitinya seperti itu. Pasar gede harganya masih seperti itu. Pak Kadis Perindak, fenomena ini terjadi karena apa? Apakah ada yang memainkan? Ada sementara ada penimbunan begitu? Karena kalau kita sebagai negara yang produksi sawit, mestinya tidak akan mungkin situasi ini terjadi. Dan beberapa dekade terjadi kelangkaan minyak goreng ya baru saat ini. Kira-kira fenomena apa yang terjadi Pak Arief? Baik, matur suwun Pak Buna dan Mbak Antik. Pertama saya mau meluruskan Pak Nji, minyak gorengnya minyak goreng sawit nih kan Nji. Ya. Kemudian yang kedua, minyak goreng minyak goreng sawit itu komoditi atau produk komoditi yang tidak ada dalam penguasaan pemerintah. Lain dengan minyak ataupun lain dengan LPG. Kalau itu pemerintah bisa menghitung kuota, karena itu produksinya dari pemerintah. Kalau ini kan pure swasta. Yang ketiga saya akan sedikit flashback Kak. Jadi mundur ke belakang dulu. Sebenarnya ceritanya itu sudah mulai bergerak sejak Mei 2021 adanya kenaikan minyak goreng akibat CPO, crude palm oil. Perlahan di November terjadi agak naik.
Kenapa crude palm oil yang menjadi bahan baku dari minyak goreng menika meningkat? Satu, permintaan akan crude palm oil menika atau minyak mentah sawit itu tinggi di pasar luar negeri. Dan itu harganya bukan ditentukan oleh negara produsen tapi oleh suatu bursa. Seperti minyak bumi itu kan ada rate. Ya, mereka yang menentukan. Iya, di suatu bursa pasar yang namanya. menentukan. Iya, betul. Jadi ini karena ini kan suatu perdagangan internasional, Pak ya. Jadi CPO itu kalau di sini pasarannya rujukannya adalah yang di Dumai. Nah, itu skala internasional. Kenapa naik? Karena beberapa negara mengalami krisis energi. Ketika batu bara mulai langka, ketika batu bara naik, beralihlah dengan crude palm oil yang dijadikan biodiesel. Satu. Ketika sudah naik sampai dengan tanggal 18 Januari, pemerintah kemudian menyiapkan suatu kebijakan yang namanya rafaksi, di mana kalau Pak Bunda ingat waktu itu 3 jenis minyak sawit baik curah, kemasan sederhana maupun premium disamakan semuanya, harganya 14.000. Ketika mereka yang sudah jual tinggi, maka berlaku yang namanya rafaksi, barang ditarik kemudian ditukar. Tetapi ini tidak lancar, Pak. Karena tidak lancar kemudian muncullah kebijakan yang di Permendak 6 tahun 2022 yang memunculkan HET, di mana digradasi bahwa untuk minyak premium 14.000, sederhana 13,5, kemudian curah 11,5. Dan prosesnya pengisiannya dengan mengambil dari DMO. Apa itu DMO? Domestic Marketing Obligation. Eksportir yang sudah keenakan kemarin cuannya banyak karena jual ke luar negeri dengan harga yang tinggi. Bayangkan Pak, dari 3.000 ton metrik dolar meningkat 50%-nya sendiri, 100%-nya menjadi 6.000 sampai hari ini, Pak. Itu kan cuan tinggi, Pak. Eksporlah mereka kepada negara-negara yang meminta. Maka diaturlah suatu kebijakan yang namanya DMO, Domestic Market Obligation, dan DPO, harganya Domestic Price Obligation. Di mana setiap eksportir itu sebelum mereka menjual ada kewajiban 20% untuk mengisi ke dalam negeri dengan harga depo. Tapi proses ini tidak berjalan lancar, Pak. Tidak berjalan lancar karena dari mulai awal ketika distribusi tidak berjalan lancarnya nanti kita lanjutkan. Kita tahan dulu. Itu nampaknya ada yang mau lewat. Betul sekali. Betul sekali. Mohon maaf bahwa kita akan hold dulu dan tentunya kita masih bersama di Aspirasi Jawa Tengah dengan tema yang luar biasa yang sedang dipertanyakan oleh ibu-ibu. Kemanakah tentu saja minyak goreng selama ini? Minyak goreng langka di Jawa Tengah ada apa? Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jawa Tengah punya beragam keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Berbagai potensi tersebut banyak berada di desa. Pengembangan desa wisata dapat menumbuhkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak desa wisata di Jawa Tengah yang masuk deretan terbaik Indonesia. Berkunjung ke desa wisata, wisatawan tak hanya dapat menikmati pemandangan alam,
tapi juga keramahan penduduk, pengalaman baru, dan kearifan lokal. Saya Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto Esa. Ayo berwisata ke desa wisata. Jangan lupa tetap protokol kesehatan. Mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan penerapan PPKM darurat semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk memastikan kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Cuaca ekstrim berpotensi masih akan terjadi di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah. Oleh karena itu, waspadalah dan terus siaga akan datangnya bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor di sekitar kita. Segera mengungsi atau hubungi BPBD terdekat jika bencana mulai mengancam jiwa kita. Jawa Tengah tangguh bencana. Edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan dunia pendidikan. Sayangi diri kita, sayangi masa depan kita, sayangi keluarga kita, jauhi narkoba. Kita bisa. Ya, Aspirasi Jawa Tengah masih juga bersama Anda dari TA TV dan tentunya ini di episode kelima. Pak Bonaventura. Betul. Iya, episode kelima. Iya. Pak Bonaventura, bapak-bapak dan ibu juga. Jadi ada semacam kegelisahan itu pasti bagi sebagian ibu. Ada juga yang merasa, wah ini ada aji mumpung nih ya. Dengan tema kita kali ini, minyak goreng langka di Jawa Tengah, ada apa? Langsung berlomba-lomba mengumpulkan minyak goreng borong, bahkan ditahan yang biasanya ibu-ibu standby 1 liter 2 liter karena kelangkaan ini akhirnya kita akhirnya 10 liter pun sampai dibela-belain semacam itu. Apakah ini juga faktor yang mempengaruhi kelangkaan tersebut? Gitu, nanti kita tanyakan sekaligus. Okay. Tapi nampaknya Mbak, kalau itu tidak terjadi mungkin karena belinya pun sekarang dibatasi. Biasanya kita beli 3-4 boleh, sekarang sudah dibatasi. Tapi kenyataannya biasanya mengerahkan keluarga. Nah, iya, jadi anaknya 4 disuruh semua, ayo ikut antri semua sama mama gitu. Oke. Ada fenomena seperti ini juga mungkin Pak Arief. Betul. Namun monggo dipun lajengaken rumiyin dan nanti dari ngendikan panjenengan kita pertajam lagi lah nanti begitu. Monggo. Terus melanjutkan yang tadi Pak Bona, ketika kebijakan ini diterapkan tadi betul yang diminta ke Pak Manto, masih ada keawalan. Keawalan dari? Ya mereka yang punya minyak goreng Pak, produsen dan distributor dan sebagainya, yang semula dengan alasan waktu itu CPO mahal kemudian bisa menjual 18.000 dan sebagainya, diminta turunkan, padahal mereka sudah kadung mengeluarkan barang, gitu. Ada keawalan. Kemudian ketika DMO diterapkan,
mungkin di sisi ekspor agak ya hatinya kurang begitu lega, menerima dengan lega gitu, enggak. Jika inilah yang terjadi. Kemudian yang terjadi di sisi distribusi pun terjadi kebingungan. Di sisi perdagangan, pedagang itu kan model belinya kan jual putus Pak. Begitu saya jual, ketika harganya turun dari distributor, dia kan dari pemerintah menerapkan kebijakan turun, dia kan nggak bisa mengembalikan produk. Pedagang tidak bisa retur. Yang terjadi adalah mereka tetap menjual 18.000, tetap menjual 17.000. Nah inilah. Karena waktu belanjanya juga sudah mahal dulunya. Jadi pas dari kombinasi sisi hulu, pada sisi produksi, sisi distribusi, kemudian ditambah betul sekali panic buying, masalah psikologis. Mbak Antik betul, cermat. Saya juga mencermati juga. Kalau minggu saya biasa puter-puter Pak selama sejak minyak goreng ini. Jadi dalam satu kasir itu, kasir satunya ibunya, kasir satunya bapaknya, masing-masing beli 2 liter. Ya. Betul. Itu ada, saya lihat sendiri. Fenomena itu apa yang dirasakan Mbak Antik terjadi juga. Karena saya juga ibu rumah tangga, jadi gini ya caranya. Jadi, ketika terjadi seperti itu, sehingga seperti melipatkah kelangkaan itu yang terjadi. Berapapun yang pengadaan ada, kita sokkan, ya sudah diambil terus begitu. Makanya meskipun ada pembatasan 2 liter nampaknya belum efektif. Yang perlu kita efektifkan perlu tentunya pertemuan semacam ini, himbauan kepada masyarakat dan terus menerus itu kita sampaikan. Saya pikir karena begini, hati-hati dengan pasal penimbunan loh. Ada aturan pasal penimbunan. Misalnya rumah tangga saja Pak, meskipun dia tidak bermaksud untuk menjual dengan lebih mahal, ketika dia kebutuhannya seminggu hanya 2 liter, kemudian suatu saat lah ada tim pemantau melihat di situ ada 5 liter, 10 liter, sudah dianggap penimbunan karena sudah di luar kapasitasnya dia. Itu ya, jadi itu perlu juga masyarakat memahami tentang hal itu, sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu ya. Matur nuwun, mungkin kita geser dulu. Karena nampaknya sudah kayaknya mau mengomentari ini. Akademisi kita satu ini, Bu Widya Stuti. Saya pun jadi terkaget-kaget ini sebagai anak bangsa begitu ya. Ternyata pengendalian harga ini kesannya dibiarkan menurut aturan main pasar. Pemerintah belum hadir, padahal kita itu hutan kita itu hampir habis gara-gara penanaman sawit. Dan hutan, tanah kalau sudah ditanami sawit itu tingkat kesuburannya habis karena kita menyerap air yang begitu banyak. Sementara anak bangsa kita selaku pemilik negara ini diombang-ambingkan oleh mereka yang pemodal kuat. Kalau fenomena yang disampaikan Mbak Anti tadi kecil lah itu, dan beberapa dekade, beberapa hutan itu belum pernah terjadi seperti ini. Bagaimana menurut Bu Widya Stuti? Ini sebenarnya ledakan dari permasalahan ekonomi politik yang sudah sejak lama sebenarnya. Politik ekonomi. Politik ekonomi. Yang mana satu hal yang saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi, bahwasanya penguasa CPO itu adalah swasta. Kadang kita berpikir itu tanahnya tanah ada di Indonesia, petaninya juga petani Indonesia, tetapi kita tidak punya kedaulatan untuk menentukan pangan ini, karena CPO ini kan sebenarnya tidak hanya untuk bahan minyak goreng, tetapi juga untuk bahan biodiesel. Disitulah rebutan antara hak pangan masyarakat dengan CPO sebagai komoditas yang diperdagangkan sebagai energi. Tampaknya dunia yang saat ini krisis energi, misal atau negara-negara yang saat ini sudah mulai bergerak untuk
menggerakkan mesin ekonominya seperti India dan Cina itu sangat mengandalkan CPO ini sebagai energi biodiesel untuk menggerakkan manufakturnya. Sementara kita membutuhkan itu sebagai bahan pangan. Bahan pangan ini kalau dilihat dari aspek normatifnya, pangan adalah hak kebutuhan dasar. Itu merupakan barang publik, barang yang mana tidak mempunyai persaingan ekonomi. Jadi kalau saya mengkonsumsi tidak akan menghilangkan kesempatan Pak Arief konsumsi. Harus ada. Ada dua kebutuhan yang bertolak belakang. Tentunya bagi pelaku usaha yang mereka selalu berpikir mana keuntungan mana penghasilan yang lebih menguntungkan, langkah apa yang lebih menguntungkan bagi mereka. Kalau tadi Pak Arief menyampaikan DMO, Domestic Market Objection, jadi suatu kewajiban pasar itu di tingkat minyak goreng ya Pak ya. Sementara di sini produsen minyak goreng itu tidak serta-merta dia juga punya perusahaan sawit. Jadi dia masih mengandalkan CPO-nya dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Sehingga kalau saat ini beberapa pabrik minyak goreng tutup ya karena mereka juga kesulitan mendapat CPO itu. Nah, kalau saya lebih karena saya pernah belajar di IPB begitu. Saya lebih ke ini kebutuhan dasar pangan untuk masyarakat kita meraih barang yang dihasilkan di tanah air itu saja kita tidak kuasa. Nuwun sewu, karena tidak saya teruskan karena tidak adanya kemandirian. Mangertos. Kita agak bertajam sedikit. Kalau Ibu tadi mengatakan karena terjadi krisis energi. Iya. Begitu. Iya. Analisis ini apakah betul-betul yang kita heran ini dalam sekian dekade loh. Pernah krisis energi dulu juga pernah, tapi tidak sampai merambah ke minyak goreng. Sehingga CPO tadi yang biasanya hanya untuk kebutuhan pemenuhan masyarakat untuk makanan dialihkan untuk energi. Itu. Apakah betul seperti itu kira-kira menurut Ibu? Karena mohon maaf ini tadi disampaikan Pak Arief bahwa ya itu di luar penguasaan negara karena belum pengaturan. Iya, betul. Ibu sekaligus juga ahli hukum, kita tanya juga, kita berani nggak mengeluarkan regulasi untuk, karena itu tanah-tanah kita, petani-petani kita juga, gimana? Ya, kalau kita cermati dari Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, kalau tidak salah di pasal 27, ini tentang barang kebutuhan pokok. Pemerintah punya kewajiban menyediakan pasokan dengan harga yang terjangkau, merata dan sebagainya. Apabila pasokan ketersediaan itu tidak tercapai, sebenarnya BUMN bisa diberi kewenangan untuk itu. BUMN bisa diberi kewenangan. BUMN kan tangan panjangnya negara. Tapi pemilik lahannya itu tertentu. Kalau pemilik lahannya kan tidak semua, memang yang besar-besar itu adalah konglomerat. Tetapi literatur yang saya baca, data sekunder, 34% dari kebutuhan sawit itu dipenuhi oleh petani swadaya. 30% petani swadaya, 34% kebutuhan sawit untuk menghasilkan CPO itu dihasilkan oleh petani. Bukan ini pun dari korporasi ya? Bukan dari korporasi. Ini pun apakah dengan kenaikan seperti ini mereka juga menikmati, karena kemarin sempat terjadi, ini agak meluas, sempat terjadi mereka juga kesulitan pupuk. Jadi kalau
ini dalam rangkaian pasok begitu ya, mulai bahan dasar kemudian menjadi sawit, kemudian siapa yang menikmati keuntungan yang paling banyak itu mungkin bisa diidentifikasi. Nah, kalau tadi misalnya BUMN diberi kewenangan untuk itu, kemudian petani bisa merasakan keuntungannya. Dan kenapa mereka tidak, seperti ya itu? Mereka tidak dipersulit untuk menyediakan pupuk, mungkin ini bisa menjadi kaitan yang saling menguntungkan. Itu mungkin ya, nanti kalau ini saya bicara tidak hanya sebagai akademisi tetapi juga sebagai ibu rumah tangga yang mengalami kesulitan untuk mendapat minyak goreng. Hanya bedanya kalau kita masih bisa nyimpan. Tadi kalau Pak Arief ngendiko secukupnya ya, biasanya sekali belanja kita membeli ya, 2 literan lah. 2 dulu, sekarang ya hanya 1. Ya karena sudah betul-betul dibatasi. Iya, sudah tidak ada kesempatan. Dan dengan dibatasi ini pun kita masih tetap bisa mencukupi kebutuhan kita sebenarnya. Tidak perlu dengan panik buying seperti harus menimbun. Jadi, kemungkinan yang paling merasakan adalah pedagang-pedagang kecil, UMKM yang membutuhkan yang jualan gorengan lah. Gorengan, kemudian seperti ceripeng dan misalnya di Tawangmangu ya, mereka memproduksi ceripeng pisang, ceripeng ubi jalar. Bagaimana keberlanjutan mereka? Apakah kalau dinaikkan kemudian konsumennya tetap setia? Begitu. Ini pemerintah juga tidak ada antisipasi atau pemberian solusi untuk para pedagang semacam itu, Bapak? Iya, nanti Pak Arief mungkin bisa menjelaskan. Itu nanti tentunya karena ini menyangkut lapangan pekerjaan ke depan, begitu. Iya. Namun sesaat lagi kita akan jeda tentu saja ya, dan kita masih di topik yang sama. Tentunya minyak goreng langka di Jawa Tengah ada apa tentunya. Anda juga yang ada di rumah bisa bergabung untuk interaktif di 0271 857 555. Ada segmen ketiga tentunya ya. Dan ini kami ingatkan 0271 857 555. Kita masih akan berlanjut tentunya. Dan baiklah Mitra TA TV, sesaat lagi kita akan kembali tentunya dan masih di Aspirasi Jawa Tengah. Susah minyak gorengnya. Susah banget carinya. Dimana mau diganti? Susah cari minyak goreng, susah carinya di mana-mana. Jawa Tengah punya beragam keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Berbagai potensi tersebut banyak berada di desa. Pengembangan desa wisata dapat menumbuhkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak desa wisata di Jawa Tengah yang masuk deretan terbaik Indonesia. Berkunjung ke desa wisata, wisatawan tak hanya dapat menikmati pemandangan alam, tapi juga keramahan penduduk, pengalaman baru, dan kearifan lokal. Saya Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto Esa. Ayo berwisata ke desa wisata. Jangan lupa tetap protokol kesehatan. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai
sebagai salah satu daerah rawan bencana. Dan berbagai macam bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin kencang, dan gempa bumi bisa terjadi di wilayah ini. Saat ini hampir setiap hari terjadi hujan lebat, bahkan disertai angin kencang, sehingga bisa menimbulkan resiko bencana. Kita harus mulai tanggap jika bencana itu terjadi. Masyarakat harus paham betul wilayahnya, harus paham betul mitigasi bencana, sehingga dapat mengurangi resiko. Mari kita tanamkan rasa persaudaraan dan membantu sesama jika bencana itu terjadi. Saya, Dr. Haji Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak kita semua untuk waspada bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menjadikan pendapatan asli daerah Jawa Tengah turun sampai 1,9 triliun rupiah. Sementara pembangunan Jawa Tengah perlu didukung dengan anggaran. Ayo bantu pemerintah dengan bayar pajak tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mitra TA TV, senang sekali kita masih berada di Aspirasi Jawa Tengah. Dan kita berada di segmen ketiga masih dengan tuan rumah kita, Bapak Bonaventura. Ya, dan topik kita masih sama tentunya, minyak goreng langka di Jawa Tengah ada apa? Ini nampaknya sambung menyambung. Jika berbicara yang kena ini UMKM nih, mereka membutuhkan minyak goreng untuk produksi ceripeng, keripik dan sebagainya. Nah, sementara grosiran minyak goreng sendiri ini juga mengalami dilema, di mana hari sebelum mereka tentu saja belanja ya, tentu saja mereka sudah belanja untuk stok gudang. Malamnya harga langsung turun dan mereka harus rela menjual dengan kerugian berapa ribu per picis ya tentunya, per liter atau per picis tentunya. Dan ini pastinya jadi hal yang berat untuk para grosir. Jika mereka akhirnya menaikkan harga, ini ada punishment sendiri. Nampaknya seperti itu. Jadi ya, obrolan di bawah tuh seperti itu Pak Bunda. Kan itu perilaku spekulan, Pak. Apapun tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief, itu melanggar regulasi lah. Itu spekulan mesti ada lah, apapun itu. Kita kembali ke Pak Manto aja. Baiklah. Kalau Pak Manto kembali ke penjaringan ini urusannya. Kalau tadi penjaringan ketiga, setahun itu per person itu butuh 1 liter. Nah, keluarga kecil mungkin hanya butuh berapa. Tapi kalau keluarga besar, apalagi menyatu itu sudah besar. Sehingga suplai untuk di Jawa Tengah, observasi penyajian itu mungkin nanti untuk yang ada di Jawa Tengah, di mana mungkin juga pedagang-pedagang gorengan itu sedikit dan seterusnya. Tapi ukurannya kan bukan itu sebenarnya. Kalau perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah itu yang memproduksi minyak goreng itu kira-kira ada data Pak Manto? Selain per person butuhnya berapa? Perusahaan-perusahaan yang betul-betul memproduksi minyak goreng. Kalau produksi mungkin yang lebih tahu Pak Arif ya. Produksi minyak goreng pabrik, maksudnya pabrik yang di Jawa Tengah.
Setahu saya di Karanganyar ada, tapi pengolah itu. Pengolah ada, kemudian di Semarang juga ada. Jadi kebutuhan kita itu di angka 36.000 ton per tahun. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Kan kita tidak bisa bergerak apa-apa seperti posisi ini. Sekarang terpenuhi berapa ton dengan kelangkaan ini kira-kira Pak Manto? Saya belum bisa ngitung kalau urusan produksi itu. Jadi kebutuhan kita seperti itu, sehingga pemerintah ini harusnya memenuhi itu dulu. Nah, dipenuhi kebutuhan rakyat. Iya, ya, kalau berapa ngitungnya kan susah itu. Ngitung ini berapa ton. Kalau ngitungnya sudah apa itu cukup kan berarti tidak terjadi kelangkaan. Nah, ngitungnya kan susah. Sehingga kebutuhan itu harus dicukupi. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh, karena tidak hanya Pak Arif yang menjadi Kepala Dinas Perindak di Provinsi Jawa Tengah menyelesaikan masalah. Ini sudah menjadi keputusan pusat, tidak hanya di Jawa Tengah yang langka, seluruh Indonesia. Jadi itu yang menjadi permasalahannya. Jadi kalau CPU-nya sudah komoditas ini komoditas internasional jadinya, ya kan begitu kan? Ini komoditas mengikuti pola pasar bebas, ya kan? Akhirnya seperti ini. Nah, ini sudah disampaikan tadi, ini bumi kita yang sudah menanam, diberi fasilitas. Nah, ini kita lengah di situ, pemerintah lengah di situ. Karena ini menyangkut pangan, kan sudah disampaikan. Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalam dikuasai oleh negara untuk kepentingan semakmur-makmurnya. Kalau melihat tren seperti ini, sebenarnya pemerintah punya apa itu menjadi titik tolak, menjadi ini harus dikuasai oleh negara. Kalau nggak dikuasai negara, ini menjadi rebutan, iri ya, orang kalau sudah dikuasai seperti gas dan minyak itu kan sudah dikuasai oleh negara. Mau dicabut ya kan sama rata. Jadi ini harus menjadi tolak ukur kita, momentum bahwa minyak goreng ini harus segera dikuasai oleh negara. Diambil alih oleh negara. Iya, distribusi maupun produksinya ke depan begitu. Ya sayangnya kalau DPRD Jawa Tengah untuk meregulasi sampai tingkat undang-undang kan buatan wonten. Kan ya, kita mewacanakan tidak aspirasi Jawa Tengah. Ya, semoga poro-poro yang terhormat di Senayan itu bisa mendengarkan diskusi kita pada malam hari ini agar ada regulasi yang memungkinkan pemanfaatan bumi beserta kekayaan alam yang di dalamnya itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Begitu kira-kira Pak Manto. Iya. Jadi itu yang harus ditekankan di situ. Ini setiap tahun akan seperti ini. Ya herannya kok ini baru kali ini. Ya. Baru kali ini. Langka betul itu baru ini. Ya ini menjadi momentum bagi kita. Mungkin untuk bisa ini menjadi bagian dari. Padahal ini belum Lebaran ya. Nanti kalau sudah mendekati Lebaran, waduh. Mudah-mudahan Lebaran malah nggak ada gorengan nanti. Kebayang susahnya kayak apa gitu. Seperti apa ini belum Lebaran. Besok Ramadan. Mudah-mudahan tercukupi dengan seperti ini diskusi nanti Lebaran tercukupi gitu. Ya. Oke. Kembali ke Pak Arif dulu. Tadi sudah ada di pemikiran apapun bagaimanapun juga beliau punya salah satu fungsi, itu fungsi legislasi, namun domainnya bukan domain Jawa Tengah tapi sebagai aspirasi untuk yang di Senayan sudah masuk. Problematikanya sekarang di hadapan mata masyarakat kita ada kesulitan Bapak. Apa yang diupayakan oleh Disperindak untuk menutup kesulitan itu? Kira-kira sekarang yang terjadi? Dua hal Pak. Dua hal ya. Jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek semenjak kami tahu ada kelangkaan sejak Desember Pak, kami sudah melakukan apa yang namanya operasi pasar, kerjasama dengan salah satu perusahaan distributor D1. Dia bukan produsen tapi dia distributor pertama yang ada di Semarang. Se-Jawa Tengah kita sebar kurang lebih hampir 110.000 liter itu di Desember. Sejak 21 Februari sampai 1 Maret saya sudah operasi pasar kembali, itu hampir mendekati 400.000 liter kerjasama dengan Bulog,
kerjasama dengan ini BUMN Pak, namanya PT PPI, dan kemudian dengan 3 perusahaan swasta, ada salah satu distributor, dan ini masih berlanjut. PPI hari ini juga sudah melakukan operasi pasar karena dia sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah. Tadi yang Pak Buna ngetiko, apakah BUMN bisa berperan? Ini sudah ada penugasan. Itu yang jangka pendek. Paling tidak ini untuk mengisi apa yang ada di jangka panjang akan terwujud. Apa yang saya maksud dengan jangka panjang? Tanggal 23 sampai dengan 24 Februari, Dirjen PDN itu berkantor di kami Pak, berkantor di Sprindak, di dalam rangka untuk mau merencanakan mengeluarkan yang namanya minyak cadangan pemerintah. Minyak cadangan pemerintah. Diambilkan dari mana? Dari DMO yang dari para eksportir tadi. Karena eksportir itu sebelum dia bisa mengekspor, dia harus menunjukkan sudah menyerahkan minyak DMO. Nah, kalau sudah menyerahkan, maka itu oleh pemerintah bisa menjadi penguasaan milik pemerintah Pak. Nah itu maka nanti di Jawa Tengah ini tankingnya sudah tersedia Pak, ukurannya 1.500 ton kali 2 di pelabuhan milik Pelindo. Kapalnya mungkin dalam 2 minggu lagi datang untuk mengisi minyak itu, sehingga nanti akan ada kontinuitas pengisian. Tangki-tangki itu nanti minyak curah olein namanya. Nah itu nanti untuk kebutuhan para pedagang tadi yang ngetiko. Kita tahan bentar. Seperti ini yang sudah bergabung melalui telepon ini 02718515555. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aspirasi Jawa Tengah. Atau sambil Pak Arief ngendiko aja, karena kalau pakai HP itu agak delay. Monggo dilanjut nanti. Sinyalnya. Langsung gabung aja mungkin. Langsung gabung. Ya. Apa? Nah, ini yang ditugasi menjadi operatornya adalah BUMN. Karena ada penugasan nanti yang dijawab. Surabaya sudah terkirim Pak, bentuk seperti ini tanggal 4 Maret. Kita insya Allah tanggal 18 Maret itu akan datang. Pak Dirjen sendiri sudah bilang sama saya. Jadi itu nanti diisi tangki itu sebagai suatu ketika ada kelangkaan, utamanya minyak curah, karena minyak curah yang sangat sulit seperti tadi Pak Anu ngendiko, yang sulit dikendalikan. Kalau minyak kemasan itu di retail sudah rata-rata 14.000. Kalau tidak cek aja, Bapak bisa cek itu 14.000, karena begitu dia dijual di atas itu retail modern gampang Pak. Pemerintah daerah bisa langsung melakukan penegakan. Nah, itu dia. Itu sudah. Solo ini sudah termasuk, sudah memberikan kepala dinasnya sudah informasi saya. Begitu ada yang di luar, di atas HET, maka kami akan melakukan penindakan, pembinaan dulu lah, gitu ya. Iya. Jadi itu langkah jangka panjangnya Pak. Insya Allah itu bisa menjadi suatu, karena ini nanti Pak juga untuk kebutuhan. Ya, halo. Halo, Aspirasi Jawa Tengah, selamat malam. Ini berat ya. Dari? Buat mas kayak daerah PAM. Terima kasih. Iya. Mohon maaf kurang jelas, mungkin bisa diulangi lagi. Ini nampaknya sudah terjemahkan. Mohon maaf. Kenapa kelangkaan minyak goreng ini berlarut-larut? Apakah di Jawa Tengah ini sama seperti daerah lainnya? Ada yang menimbun. Dari Salsa di Sragen. Ya, Mbak Salsa. Makasih Mbak Salsa. Ya mungkin silakan walaupun tadi sudah dibahas, bisa di-repeat sedikit Pak. Ya. Termasuk penjenengan mengadakan operasi pasar, tambahkan sekalian, operasi pasar hanya apakah itu untuk penjual minyak gorengnya, apakah untuk yang ngirim minyak goreng. Kalau penjualnya dia gulaannya sudah mahal, di operasi berat itu ya pasti nanti dia akan berusaha mencuri-curi. Jadi menjualnya dua, satu ke konsumen. Kalau ke konsumen adalah HET 11,5 kalau itu minyak curah, 13,5 kalau kemasan sederhana, 14 kalau premium seperti Bulog melakukan premium 14. Yang kedua menjual kepada pedagang. Ini yang kita lakukan dengan minyak curah. Dan tentunya menjual operasi pasarnya lebih murah daripada HET karena harga pedagang. Ya, harga gulaan. Ya, harga gulaan Pak, pasti itu.
kalau tidak salah 10.500 sehingga pedagang dapat margin 1.000 ketika dia jual 11,5 itu Pak. Jadi termasuk nanti yang minyak cadangan pemerintah itu di samping tadi untuk pedagang juga untuk yang namanya repacker. Tadi yang Pak Manto mengendiko, di kita ada perusahaan-perusahaan pengemas Pak, banyak, di catatan kami ada 24 dan mereka sangat tergantung dengan pengiriman olein ini. Olein ini CPO yang sudah diolah, namanya olein. Nah ini yang nanti kita coba untuk mencukupi mereka. Kita sudah punya ada data distribusi karena memang datangnya insya Allah baru 2 minggu. Ternyata yang didahulukan Jawa Timur dulu Pak. Jawa Timur sudah diisi, baru berikutnya Jawa Tengah. Jawab yang nimbun tadi Pak ya sekaligus ya, di Jawa Tengah belum ketemu, belum ada penimbunan seperti yang di Satgas. Di daerah lain lah. Ya, karena Satgas yang melakukan laporan Satgas yang melakukan pemantauan, belum ada laporan, yang ada baru pemalsuan dan tipuan investasi minyak goreng yang ada. Oke, pemalsuannya seperti apa? Kudus. Yang dulu minyak goreng sudah ketahuan, minyak goreng hanya minyak air dicampur pewarna. Kalau yang di Banjarnegara ini seakan-akan dia ingin invest, mereka yang diminta untuk store uang gitu. Untuk janjinya nanti akan kembali dengan jumlah yang lebih besar. Ternyata dia lari orang. Investasi bodong. Sudah diproses oleh kepolisian. Iya, dengan berkedok minyak goreng. Betul. Nampaknya juga kelangkaan minyak goreng ini menjadi satu satu wacana munculnya produk-produk brand baru. Jadi yang dulu ndak ada brand ini kok jadi ada brand ini ya di pasar. Kalau itu mungkin namanya usaha. Iya, saya pikir tadi berhubungan dengan yang palsu itu seperti apa langsung ditanyakan. Oke, gini Pak, kalau palsu jelas sudah mencuat di beberapa karena dicampur media, dicampur air dan oknumnya sudah tertangkap. Langsung ke Ibu pemerhati kita. Tadi sudah terwacanakan baik dari wakil kita yang ada di DPR maupun dari Pak Arief, dari Disperindak. Kira-kira kalau dari sisi legal drafting Bu, perancangan hukum nantinya, saatnyakah sekarang dikeluarkan, sudah saatnyakah sekarang pemerintah sudah harus berani mengeluarkan regulasi untuk mengatur perilaku-perilaku hal yang sifatnya menyimpang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti ini. Bagaimana Bu Wit? Sebenarnya mengenai undang-undang perdagangan itu sebenarnya sudah mengatur tentang sanksi-sanksi yang diancamkan kepada mereka. Kalau istilahnya di undang-undang perdagangan itu menyimpan tetapi dalam jangka waktu yang lama, penimbun itu. Istilahnya, ya. Sehingga ini kan masalah penegakannya sebenarnya. Aturannya sudah ada, kemudian penegakannya bagaimana. Memang di dalam situasi panik itu ada orang yang serakah gitu ya, selalu mengambil kesempatan untuk mencari untung. Apakah menimbun, apakah memalsu, ini kan untuk memenuhi kebingungan masyarakat. Termasuk kalau tadi Pak Arief ngendiko bahwa DMO 20% itu kalau semua eksportir atau penghasil CPO itu melaksanakan, kebutuhan kita itu sudah tercukupi. Permasalahannya apakah peraturan tentang wajib menyisihkan 20% untuk pasar domestik itu dipatuhi oleh mereka. Bagaimana kalau mereka tidak mematuhi? Ini kemudian kalau dikaitkan bumi, air dan kekayaan bumi, air, sawit itu kan baru muncul tahun berapa ya, 70-an 60-an akhir begitu. Yang mana tanah lahan-lahan kosong di Kalimantan, Sumatera, kemudian tidak hanya lahan kosong, hutan sudah terkikis kita. Maksud saya yang tidak dikelola begitu. Kita tahan dulu ya Ibu, mohon maaf.
Mohon maaf, ini seru-serunya ya. Jadi bercerita tentang sejarah dan sebagainya, bagaimana kaitannya tetap dengan minyak goreng langka, khususnya di Jawa Tengah ya, karena sekarang kita berada di wilayah Jawa Tengah. Baiklah, kita masih tetap bersama di Aspirasi Jawa Tengah, dan tentunya jangan lupa Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0271 857 555. Kita akan kembali nanti disambung lagi Bu setelah pesan-pesan berikut ini. Hati senang walaupun gak punya uang, oh, tetap makan walaupun minyaknya jarang, oh, hati senang walau gak ada gorengan. Jawa Tengah punya beragam keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Berbagai potensi tersebut banyak berada di desa. Pengembangan desa wisata dapat menumbuhkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak desa wisata di Jawa Tengah yang masuk deretan terbaik Indonesia. Berkunjung ke desa wisata, wisatawan tak hanya dapat menikmati pemandangan alam, tapi juga keramahan penduduk, pengalaman baru, dan kearifan lokal. Saya Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto Eza. Ayo berwisata ke desa wisata. Jangan lupa tetap protokol kesehatan. Mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan penerapan PPKM darurat semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk memastikan kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Desa adalah miniatur kecil dari bangsa Indonesia. Di desa inilah jutaan rakyat Jawa Tengah menggerakkan perekonomian untuk kehidupan keluarga. Mari bergerak bersama, kita dukung pembangunan infrastruktur desa demi kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menjadikan pendapatan asli daerah Jawa Tengah turun sampai 1,9 triliun rupiah. Sementara pembangunan Jawa Tengah perlu didukung dengan anggaran. Ayo bantu pemerintah dengan bayar pajak tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih di Aspirasi Jawa Tengah, tapi nampaknya kita sudah berada di segmen keempat terakhir. Waduh, padahal lagi panas-panas ya, tadi sempat dipotong juga Ibu, maaf. Nanti bisa berlanjut lagi mungkin episode yang kedua, maksudnya episode minyak goreng langka yang kedua. Jangan sampai ya. Iya, silahkan kembali dengan Pak Bonaventura. Ya, para pemirsa TATV dimanapun panjenengan semua berada, kita telah masuki segmen keempat, dan di dalam segmen keempat nanti tentunya kita akan dengarkan closing statement dari beliau bertiga. Namun sebelum itu silahkan Bu Wit bisa dilanjutkan. Pada intinya sebenarnya kita sudah harus berani membuat regulasi untuk mencegah hal ini bisa terulang kembali, begitu? Iya. Monggo. Kalau aturannya sudah ada, Pak. Tapi law enforcement-nya yang misalnya larangan monopoli misalnya itu sudah ada. Kemudian tadi di Undang-Undang Perdagangan penyimpanan jangka waktu panjang, kalau penyimpanan untuk kebutuhan itu boleh, begitu. Kemudian saya sebenarnya ingin menyampaikan begini. Kalau kita ini kebutuhan kita itu sekarang diatur oleh pemuda. Pada saat saya kecil ada diversifikasi minyak. Sebelum ada sawit itu kan kelapa ada, minyak kacang ada. Yang mana kalau minyak kacang itu kita kenalnya ampasnya untuk tempe bungkil. Yang dulu sering terjadi keracunan di daerah Banjarnegara, Purwokerto itu. Iya. Kadang malah beracun. Ketika sawit masuk, orang kemudian fokus ke situ. Minyak kelapa sudah tidak diproduksi, kalau toh diproduksi harganya mahal, tinggi. Jadi diversifikasi makanan itu memang diperlukan. Ketika misalnya ketika standar kemakmuran itu adalah beras, orang-orang yang ada di Papua yang tidak yang yang biasanya umbi-umbian menjadi standarnya, mereka tidak sejahtera, padahal mereka umbi-umbian kan juga sekarang orang kembali ke umbi-umbian. Sagu. Jadi keseragaman itu kadang-kadang justru menjebak kita kalau suatu ketika ada masalah seperti ini. Lah kendala apa law enforcement tidak dilakukan menurut Ibu kira-kira? Nyatanya ini fenomena ini terjadi dan tidak hanya 1 atau 2 hari, bahkan sudah berbulan-bulan kelangkaan ini terjadi. Iya, kalau di tataran ini kan sebenarnya produsen minyak goreng seperti yang saya sampaikan tadi kan tidak selalu mereka juga punya lahan sawit kemudian memproduksi CPO kemudian memproduksi minyak goreng, tetapi di antara mereka ada yang terintegrasi vertikal dari lahannya, CPO-nya, minyak gorengnya. Ini sebenarnya di dalam undang-undang larangan monopoli nggak boleh, tetapi nyatanya itu terjadi begitu. Ini kan masalah law enforcement. Karena berarti undang-undang anti monopoli tadi harus diperketat. Iya. Untuk pelaksanaannya, begitu ya? Iya. Oke. Nanti terlalu banyak undang-undang malah kalau tidak law enforcement-nya nggak jalan ya percuma, Pak. Begitu. Iya, tapi di luar ini Bu, kalau saya tadi apa yang disampaikan Pak Arief, ternyata BUMN sudah diberi kewenangan untuk distribusi ya Pak ya. Ya, saya ingat persis ketika tebu wajib menanam tebu dikelola KUD, kemudian kerjasama dengan pabrik gula. Itu ternyata pernah jaya begitu. Kenapa kita tidak melakukan itu kerjasamanya dengan petani swadaya, bukan konglomerat? Kan sebenarnya bisa dikelola oleh koperasi, kemudian diolah oleh BUMN seperti pabrik gula. Oke, kita sebenarnya sangat asik mendiskusikan nih, tapi nampaknya satu episode nggak cukup. Betul. Jadi betul ini nggak, saya pengen lebih mengeksplor karena masih ada dalam benak saya ini
regulasinya ada sebenarnya, tapi law enforcementnya masa iya seperti itu, misalnya seperti itu. Tapi next time mungkin Bu kalau masih apa namanya? To be continue, berlanjut lagi. Masih diberi umur panjang, kesempatan. Dan semoga tidak terjadi karena besok sudah tidak ada kelangkaan. Sudah tidak langka lagi harapannya. Ya. Dan terakhir mungkin ke Pak Manto sekarang. Betul. Pak Manto, ini sebentar lagi apapun yang terjadi, ini sebentar lagi kita puasa Lebaran dan seterusnya. Langkah apa yang perlu lakukan oleh dinasnya Pak Arief untuk agar masyarakat kita nanti bisa berpuasa dengan hikmat, berlebaran dengan penuh sukacita tanpa terganggu persoalan minyak goreng, khusus untuk di Jawa Tengah, Pak Manto. Kita kan berharap dari DPRD ini fungsi salah satunya adalah pengawasan. Kita berharap dari Pak Arief bahwa persiapan mulai sekarang harus sudah dilakukan. Karena persiapan dalam situasi sulit ini ya, minyak goreng situasinya sudah dekat dengan Lebaran ini malah posisinya kekurangan. Jika masih terjadi kekurangan, terjadi antrian, stabilitas harga belum bisa dilakukan walaupun pemerintah sudah memberikan HET untuk minyak goreng. Jadi harapan kita nanti mendekati itu sudah selesai, minyak goreng sudah aman lah, begitu harapan kita di situasi untuk mempersiapkan daripada bulan puasa itu. Jadi harapannya cuma itu. Ya, jangka pendek itu yang harus dilakukan. Iya. Karena tinggal menghitung hari lagi menghitung untuk hari. masuk bulan puasa. Nanti kalau Lebaran kan orang inginnya sudah 2 tahun nggak Lebaran kita. Ya kan. Nah ini tahun ketiga tanda-tandanya tahun ketiga tanda-tandanya mau bisa Lebaran kita. Kalau minyaknya nggak ada. Kalau 3 berarti Bang Toyo betul itu ya. Monggo Pak Arief, kira-kira apa yang jadi harapan wakil rakyat kita bagaimana Pak Arief? Kalau saya lebih pada himbauan Pak ya, ada 2 yang saya sasarkan. Pertama tentunya mendekati Lebaran ini agar kita terjaga ketersediaan dan sebagainya, tentunya dari sisi konsumen itu tadi belanja secukupnya lah, sesuai kebutuhan lah. Sementara pemerintah berusaha mengendalikan. Ya, sementara pemerintah berusaha untuk mencukupi pasokan. Mencukupi pasokan dan tadi mengendalikan harga juga. Yang sifatnya jangka panjang itu tadi Pak. Gitu. Yang kedua, ini kepada pedagang dan distributor. Jadi saya hanya ingatkan bahwa bersama paralel Pak, kami melakukan pengendalian atas distribusi, sisi lain ada Satgas Pangan yang melakukan pengawasan. Jadi jangan coba-coba untuk markup harga di atas HET atau melakukan penimbunan, karena itu pada dasarnya ini kalau orang Jawa nyunsai orang ini sasi recep Pak. Sasi recep itu sasi kanggo berbuat yang baik begitu Pak. Jadi kalau kita pada bulan yang baik ini tidak melakukan sesuatu yang baik, ya tentunya akan ditanggung oleh mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar itu. Kemudian yang selanjutnya bahwa saya begitu secara institusi begitu memang sudah ditugaskan oleh Pak Gubernur dan juga dari kementerian untuk selalu berkomunikasi dengan pusat dan selalu juga komunikasi dengan BUMN. Ini alhamdulillahnya ada BUMN yang sudah ditugaskan Pak. Ada penugasan khusus. Betul. Jadi BUMN-nya namanya ID Food Pak. Sekarang itu ada BUMN yang khusus menangani pangan namanya ID Food. Di bawahnya ada PPI, ada RNI, ada Siang Hyang Sri. Nah ini yang kita lakukan komunikasi ketat di dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan minyak. Oke. Gitu. Matur nuwun. Para pemirsa TV dimanapun panjenengan semua berada, mungkin kita saatnya mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin bisa kita mulai dari Bu Wit, kemudian Pak Manto, dan terakhir Pak Arief. Monggo Bu Wit. Ya, saya mewakili ibu-ibu begitu. Oh gitu ya. Sangat berharap bahwa pemerintah segera melaksanakan kebijakan yang tidak membebani
ibu rumah tangga di dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarganya, karena ini bagian dari hak asasi manusia. Ini dan itu harus dipenuhi oleh negara. Ya. Dan merupakan tugas pemerintah. Iya. Oke. Monggo Pak Manto, closing statement-ipun. Ya sudah akhir-akhir ini pangan menjadi berita terus, kedelai, minyak, gula, cabai. Padahal di tahun 56 itu pada waktu Bung Karno mendirikan Fakultas Pertanian UI yang sekarang menjadi IPB, itu menyatakan bahwa masalah pangan adalah masalah mati hidupnya bangsa, dan pangan harus diserahkan pada ahlinya. Itu sudah disampaikan tahun 56 pada membentuk yang namanya Fakultas Pertanian UI waktu itu. Ini sebetulnya menjadi cambuk kita membuat mahasiswa-mahasiswa yang top untuk bisa penelitian di bidang pangan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, dengan seperti situasi seperti ini sekarang kita lakukan, makanya kita harus kembali bahwa pemerintah ini harus seperti sampaikan Bu Wid itu tadi, berdaulat di bidang pangan itu penting. Sudah disampaikan dalam Trisakti. Ya. Berdaulat di bidang ekonomi, politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya. Nah itu yang harus kita berefleksi kembali, apa yang disampaikan, yang sudah dipersiapkan seperti itu, kita bertahun-tahun lalai. Padahal negara maju itu negara yang sektor pangannya juga maju. Nah, maka kita akan harus kembali di situ, kembali negara ini fokus pada sektor pangan. Nah, kita sudah masih dengar namanya garam impor, beras impor. Padahal negara kita kata cost plus tanah, tongkat dan batu jadi tanaman. Nah, makanya ini harus kembali fokus pada sektor pertanian. Oke. Pak Manto, monggo Pak Arif. Ya, yang penting kita gotong royong, Pak. Nyengkuyung bareng permasalahan kaitannya pangan ini, ya dari sektor hulu, ya dari sektor hilir, juga mereka dari masyarakat. Jadi yang namanya pentahelix itu Pak, government, kemudian swasta, kemudian akademisi, termasuk masyarakat, itu harus dijaga betul. Kita nih NKRI Pak, kalau itu bisa dijaga NRI utuh. Oke. Itu kira-kira. Ya. Terima kasih. Para pemirsa dimanapun TA TV, para pemirsa TA TV dimanapun panjenengan semua berada, waktulah yang akan memisahkan kita. Betul. Nampaknya waktu yang harus memisahkan kita ya. Iya, baik. Dan akhirnya monggo Mbak Antik. Bapak. Bisa diakhiri acara ini. Terima kasih untuk Bapak Bonaventura. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang sudah rawuh. Matur sembah nuwun Bapak Sumanto, Bapak Arif, Ibu Widya Stuti. Terima kasih sudah hadir dan tentu saja memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya ibu-ibu ya. Dan bagi saya pribadi ini nampaknya kita harus lebih kreatif tentunya untuk membuat formulasi makanan baru yang tanpa minyak, ataupun mungkin bisa bikin lebih kreatif, bikin minyak dari blondo atau apa itu ya Ibu? Kelapa, minyak kelapa, itu dia. Belajar lagi, googling maupun belajar dari YouTube. Baiklah, dan Mitra TA TV, kita sudah berada di penghujung acara di Aspirasi Jawa Tengah episode kelima tentang minyak goreng langka di Jawa Tengah. Ada apa? Semoga sudah terjawab tentunya. Dan finally, saya Antik Wijaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali di Aspirasi Jawa Tengah di episode yang menarik lagi yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, dan tentu saja salam sehat selalu. Betul, dan TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Amin.